Saat ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat mengenai kontroversi KUHP yang baru saja disahkan oleh DPR. Kita akan bahas sedikit dalam video kali ini. Kita mulai dari apa itu KUHP. KUHP kepanjangannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi undang-undang tersebut adalah undang-undang yang mengatur segala macam mengenai pelanggaran dan mengenai kriminal. Jadi dengan adanya KUHP yang baru ini memang cukup ada perubahan besar-besaran dalam sistem hukum pidana. Nah, ada banyak pasal tentunya yang menjadi kontroversi, mulai dari mengenai perzinahan, mengenai kumpul kebo, mengenai LGBT, dan mengenai penghinaan terhadap presiden dan pemerintah juga ada. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai penghinaan terhadap presiden dan pemerintah. Di KUHP yang lama sebenarnya dulu juga pernah diatur mengenai pasal penghinaan terhadap presiden, tapi kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa pasal tersebut inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum. Alasannya yaitu tidak memberikan kepastian hukum yang berpotensi akan menjadikan pasal tersebut sebagai senjata bagi penguasa, bagi pemerintah untuk membungkam suara rakyat, dan bertentangan dengan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Konstitusi negara kita. Nah, sekarang ini di KUHP yang baru ternyata pasal yang telah dihapus ibaratnya atau dibatalkan oleh MK, Mahkamah Konstitusi, ternyata muncul lagi, yaitu mengenai penghinaan terhadap presiden dan pemerintah. Hanya saja dalam KUHP yang baru disahkan ini, yaitu di pasal 218 sampai 220 dan pasal 240 sampai 241, itu muncul lagi mengenai penghinaan terhadap presiden dan pemerintah. Ada sedikit penambahan dalam KUHP yang baru, yaitu tidak termasuk penghinaan apabila dilakukan untuk kepentingan umum dan membela diri. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah dengan disahkannya KUHP yang baru ini, dengan adanya pasal yang muatannya sama dengan yang dulu pernah dibatalkan oleh MK, nah nanti apakah ini bisa bertahan lama gitu? Karena sudah banyak yang melakukan kritik terhadap pasal tersebut. Karena nantinya kurang lebih akan sama, akan judicial review ke MK, dan pertimbangannya tentu sama. Undang-Undang Dasar yang sampai sekarang Undang-Undang Dasar juga masih belum berubah. Dan putusan MK pada waktu itu juga menjadi pertimbangan. Maka kalau Undang-Undang Dasar UUD belum berubah, maka kurang lebih menurut saya akan sama nasib pasal di KUHP yang baru ini gitu. Hanya saja ini menjadi hal yang sepertinya baru, pasal yang sudah dinyatakan dicabut oleh MK atau dibatalkan oleh MK ternyata di undang-undang yang lain muncul lagi. Itu sedikit informasi mengenai KUHP yang baru disahkan ini. Untuk topik yang lain kita bicarakan di video yang lain.